Ayat berikutnya. Sekarang kita baca pesannya dari Hagai untuk bangsa Israel, apa ayat 4. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Ini sindiran. Coba baca lagi ayat 4 ya. Ini Hagai kayaknya pernah lihat rumah Tuhan zaman Salomo. Jadi Hagai ini pasti tua, umur 7-80, karena pembuangan itu sendiri di Babilonia itu 70 tahun. Kalau dia masih anak kecil umur 10 aja, dia sudah 80 tahun untuk kembali. Lalu dia sindir orang-orang lama. Karena sekarang kan mereka mau bangun bait suci yang baru, 15 tahun belum kelar. Baru sampai titik tertentu. Kayak orang renovasi rumah nggak kelar-kelar gitu. Itu kan frustrasi. Lalu Hagai bersuara dan berkata, masih adakah di antara kamu, ayat 4, yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? 15 tahun masih rapuh, belum berdiri, belum sampai interior design. Masih ngecat temboknya aja belum jadi. Bukankah keadaannya di matamu seperti ini gak ada artinya? Siapa di sini yang ngomong, rumah ini gak ada artinya? Gak ada artinya. Mungkin mereka pernah lihat ya, zaman dulu, kalau anak muda sih lihat rumah kan baru. Tapi mereka yang pernah lihat rumah yang lama, yang runtuh, mereka mudah untuk membandingkan dengan rumah yang baru, yang 15 tahun tidak kelar itu. Jadi orang-orang lama ini lebih susah untuk diajak kerjasama daripada anak-anak muda yang baru yang kelahiran Babilonia. Orang-orang lama ini yang pertama-tama diskakmat sama Hagai. Lu orang bilang apa? Rumah ini gak ada artinya kan? Jangan dong patahkan semangat orang lain. Tahukah Anda dan saya hidup di tengah orang-orang yang najis bibir? Yesaya 6. Kita ini tinggal di antara orang-orang yang suka mematahkan semangat kita. Jangan salahkan orang lain tapi. Jangan suruh orang lain berubah. Anda yang harus divaksinasi. Kita yang harus spesifik dengan firman Allah. Jangan tuntut orang lain berubah. Jadilah garam dunia. Tahu nggak di dunia ini lebih banyak orang yang negatif dan pesimis daripada orang yang positif dan optimis. Apalagi orang yang kepenuhan dengan firman Allah itu lebih jarang. Itulah sebabnya kalau Anda mau membangun sesuatu yang kokoh di hidupmu, misalkan hidupmu sendiri menjadi hidup yang kokoh di hadapan Tuhan dalam rencananya. Tidak bisa tidak, Anda harus melawan spirit dunia. Kita harus melawan segala sesuatu di sekeliling kita yang tiap hari hendak merebut iman kita. Yang diskakmat sama Hagai adalah sesama rekan sebaya umur 80-an. Lu orang bilang apa? Di depan anak-anak muda yang mendengarkan. Hagai lakukan itu bukan karena dia suka berdebat. Hagai lakukan itu untuk melindungi orang-orang yang masih optimis dan semangat hingga hari ini. Lindungilah semangatmu sendiri. Lindungilah imanmu, karena siapa melindungi imannya, imannya akan melindungi dia. Dengan apa kita melawan segala sesuatu yang ada menerpa kita hari ini kalau bukan dengan iman yang kuat? Siapa melindungi imannya? Imannya akan melindungi keluarganya dan masa depannya. Hagai skakmat langsung. Lu orang bilang apa? Nggak ada artinya, nggak ada artinya. Saya kasih tahu ya, konteksnya Hagai waktu itu. Dia itu bangun bait suci, bukan Hagai kan nabi, tapi bangsa Israel yang pulang dari Babilonia. Musuh mereka itu dari luar dalam. Dari luar musuh mereka orang Samaria, yang tiap hari ngelobi petinggi-petinggi Persia untuk membatalkan izinnya mereka. Itu yang terjadi di zaman itu. Dari zaman dulu, gereja meskipun namanya dulu bukan gereja, di gereja perjanjian baru, ini perjanjian lama, bait suci, itu udah ditentang kanan kiri. Jadi dia menghadapi yang namanya oposisi dari luar. Dia menghadapi kritikan-kritikan tajam bangsa Israel waktu itu. Makanya 15 tahun gak kelar. Mereka menghadapi kritikan tajam dari orang-orang di luar. Kalau zaman ini mungkin haters. Ini itu ada banyak sekali. Tapi ternyata musuh terbesar umat Allah di zaman Hagai adalah dari kemah mereka sendiri. Sama dengan kita hari ini. Apapun rencana Allah yang Tuhan mau bangun dalam hidupmu, apapun yang Anda hendak bangun di dalam namanya, bukan hanya bicara soal gereja, visi misi gereja,
pekerjaan Anda, bisnis, karir, pernikahan, keluarga Anda, apapun juga yang Anda membangun, pasti akan bertemu dengan oposisi. Anything that is of God in your life, apapun yang dari Allah dalam hidupmu, pasti ada 1001 setan untuk melawannya. Kalau ada setan melawanmu, jangan-jangan setan adalah sepupu. Setan tidak melawan sesama kawan, karena kerajaannya tidak terpencar-pencar. Jadi jangan Anda mengeluh, kenapa hidupku banyak pencobaan. Berarti Anda lawannya setan. Kalau setan tidak mencobaimu, tidak memanahimu dengan panah api, jangan-jangan dia menganggap Anda adalah keponakannya. Saya tidak apa-apa. Kalau roh jahat melawan dan roh jahat di udara, berarti saya di pihak Tuhan. Jadi oposisi itu pasti terjadi. Jemaat yang terkasih, harapkan bahwa tahun ini bukan tahun yang akan mulus. Kita akan hadapi berbagai tantangan dan rintangan. Tapi ingatlah, musuh terbesar umat Tuhan di zaman Hagai aja benar, dari kemah mereka sendiri, dari dalam. Bisa jadi dari orang-orang terdekat. Yang suka pesimis, gak bisa lah, jangan musuhi mereka, jangan tengking di tempat. Dalam nama Yesus, jangan lo ya, tengking itu setan, jangan tengking manusia. Tapi diam aja. Orang pesimis Anda gak usah ikut. Ingatlah lumrah, iman itu tinggal di dunia yang tidak ramah. Siapa mau beriman sama Tuhan, pasti akan dilawan. Jadi jangan Anda berharap orang lain kuatkan imanmu. Makanya kalau datang ke gereja seperti ini, di-charge sebanyak-banyak mungkin, penuhi itu HP-mu. Karena Anda akan berperjalanan panjang dengan Tuhan. Bisa jadi orang-orang terdekat, karena musuh orang adalah anggota keluarganya sendiri. Saya tidak ngomong gini supaya Anda dan saya memusuhi keluarga, tidak. Tapi bahkan tidak ada jaminan atau garansi, keluarga sendiri darah daging juga bisa dipakai oleh roh jahat untuk mencuri imanmu. Atau untuk mematahkan semangatmu. Hati-hati dengan orang yang berkata, you can't. Anda tidak bisa. Kecuali kalau Anda di pihak yang salah, mereka berkata, Anda tidak bisa menentang Tuhan, lain cerita. Tapi kalau Anda di pihak yang benar, melakukan firman Tuhan, hidupmu dalam perjanjian dengan Tuhan Yesus. Dan people will come to you and say, kalau berkata, nggak mungkin bisa. Percayalah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Ada juga orang-orang yang akan bisa membuat hati down dengan cara membandingkan. Perbandingan demi perbandingan, Anda gak enak kan orang itu di-compare. Nanti ada orang yang datang, gini loh, selalu di-compare. Anda harus tahu kalau itu terjadi, musuhmu bukan melawan darah dan daging, jangan benci orang itu. Jikalau suami Anda yang belum kenal Tuhan, atau telah mundur dari Kristus, membandingkan Anda dengan istri orang lain terus, Anda jangan benci dia. Doakan dari jauh. Waktu dia tidur, doakan dia. Jangan sakit hati, jangan merasa itu adalah serangan pribadi. Sebab peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan roh jahat yang tidak suka dengan iman Anda yang tulus. Tidak suka Anda memperjuangkan iman keluarga Anda. Tidak suka Anda mendoakan anak-anak Anda. Tidak suka Anda mengusahakan anak Anda menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan hidupnya. Kalau ada orang di kanan kiri Anda suka membandingkan, saya aja mengalami hal-hal seperti itu juga. Kayaknya hal-hal yang naif. Sesuatu yang sifatnya gak jahat, gak buruk. Kadang-kadang setan bisa pakai kalimat orang. Kamu gini-gini loh, kamu tuh seperti itu loh. Seperti gereja itu loh, seperti ini loh. Itu bisa langsung nyantol di kita. Dan di area abu-abu itu menarik kita ke bawah dan mematahkan semangat kita. Itu hendak mencuri rancangan Tuhan kemudian di hidup kita. Makanya saya tolak. Ketika itu terjadi, perasaan saya gak enak. Saya berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan orang ini gak bermaksud, aku berkati dia. Tapi aku spesifik dengan firman-Mu. Ku pegang janjimu atas pelayananku, atas panggilan-Mu dalam hidupku. Ya Tuhan, orang ini tidak bermaksud apa-apa. Let God continue to bless that person. Biarkan Tuhan terus memberkati. But use me Lord, use me mightily. Pakai aku secara luar biasa. Langsung saya seperti Raja Wali terbang tinggi di atas awan-awan kelabu. Orang itu memberikan awan kelabu di sini. Tidak mempan, saya naik banding ke Tuhan. Dan saya berkata, use me Lord. Pakai aku di tahun ini. Sometimes kadang-kadang orang tidak bermaksud jahat, mengucapkan kalimat yang membandingkan Anda dengan seseorang. Dan kalau itu sekali nggak apa-apa, kalau itu terus-menerus Anda di-feed terus ini loh, banding ini loh, bagus, ini loh, bagus, ini bagus. Lama-lama Anda bisa down loh. Tapi Anda bisa pakai itu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, segala senjata ditempa melawanmu. Bukan hanya tidak akan berhasil, tapi akan menjadi peluru keberhasilanmu.
Yesaya 54 berkata begitu. Saya akan pakai mereka punya masukan, saya akan kelola apa yang baik akan saya terapkan. Tapi kalau enggak, saya tidak biarkan perasaan saya diganggu dengan perkataan, atau dengan komentar, atau dengan saran orang tersebut yang tidak selalu membangun. Saya akan pakai apapun juga yang dia lontarkan ke saya untuk peluru keberhasilan saya. Tapi saya akan naik banding pada Tuhan, spesifik hati saya. Tadi pagi saat teduh saya dapat apa, saya berkata, Lord use me. And bless my shop, berkati tokoku. Berkati anakku, berkati pernikahanku, berkati keluargaku. Berkati gerejaku, berkati CG ku. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu cara perang tahun 2021. Karena kita melawan roh-roh yang ada di dunia ini. Dan itu tidak mudah, semua hendak merebut iman dan visimu. Dan cara dia merebut, nggak bisa dengan cara gimana. Buat Anda down dulu. Kalau Anda sudah down, gampang dilawan. Sebab orang yang semangat patah, tulangnya sudah kering kerontang. Retak semua sekali tendang. Cara setan untuk bisa membunuh janji Allah dalam hidupmu. Bukan janji itu bisa terbunuh, Andanya yang dibunuh dalam janji itu. Mau tahu caranya apa? By sowing seeds of discouragement in your heart. Dengan menaburkan benih putus asa dalam jiwa Anda. Sebab kalau putus asa masuk, sebentar lagi cousin, sebentar lagi sepupunya akan ikut, namanya kecewa. Lalu masuklah segala roh jahat di udara. Bisa jadi perbandingan atau penilaian orang, komentar orang. Padahal Allah menuntun Anda ke sini, komentar orang karena dia punya penilaian yang sangat-sangat karnal atau sangat kedagingan. Bahwa sukses itu harus begini, sukses itu begitu menurut pikiran mereka itu. Ketika itu diterapkan kepada Anda seperti Daud yang dipaksakan pakai perlengkapan senjatanya Saul dan kebesaran dan kedodoran. Nah harus, ketika orang memberikan penilaian pada Anda, janganlah hatimu down. Selalu bilang sama orang itu, dalam hatinya, hati Anda paling tidak minimal dalam hati sendiri berkata, God bless you. Dan move on with faith. Lanjutkan dengan iman, bangkit berdiri, dan kerjakan bagian. Mau tahu kenapa? Karena pekerjaan yang menantimu itu besar. Kalau Anda tidak tough on the inside, tidak kuat di dalam dirimu, 2021 tidak akan kau lewati. Anda pasti hidup seperti zombie masuk 2022. Tidak akan alami apa-apa. Tahun ini hanyalah tahun disediakan kemenangan penyediaan bagi orang-orang yang memuji. Memuji Tuhan itu bukan hanya nyanyi. Memuji Tuhan itu sebuah sikap hati. Untuk berkata, Tuhan aku melihat dan memandangmu. Aku menceritakan perbuatan-perbuatanmu. Ku kenakan jubah pujian bukan depresi. Penyediaan, provision, pengadaan hanya bagi orang yang hatinya kebal terhadap yang namanya down. Discouragement and praise don't walk along. Perasaan putus asa dan pujian tidak bisa berjalan bersama. You pilih mau pakai jubah yang mana. 2021 tidak mau saya lewati sebagai zombie. Saya mau menjadi lebih dari pemenang. Bagaimana dengan Anda? Siapa yang mau jadi lebih dari pemenang? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oh haleluya. Ayat 5. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, garis bawah itu kata kuatkanlah hatimu. Hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, itu nomor 2. Garis bawah lagi, kuatkanlah hatimu. Hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu. Itu nomor 3. Hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Tahan di sana ya, sampai kata firman Tuhan nanti kita lanjutkan. Berapa kali? 3 kali. Nabi ini bukan bertele-tele. Tuhan kita paling anti tele. Tuhan berkata kalau doa jangan seperti orang Farisi, diulang-ulang. Dikiranya dengan mengulang-ulang seperti mantra mereka didengarkan. Tuhan bilang kalau doa itu straight to the point. Tapi kenapa nubuatan dari Roh Kudus di mulut Hagai 3 kali berkata kuatkanlah hatimu? Bukan karena redundant atau diulang-ulang. Bukan karena bertele-tele kehabisan kata-kata. Tapi memang sangat penting kalau Anda dan saya mau melihat penyediaan Allah. Mau melihat visi digenapi. Dan saya dan Anda harus memilih untuk kuat. Bukan lagi menguatkan hati dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kuat di dalam kuat kuasa Tuhan dikatakan, ditulis di dalam surat Efesus. You be strong in the mighty power of the Lord. 3 kali loh. Antibiotika diminum itu biasanya 1 biji. Yang keras 1 biji 1 hari. Ini 3 kali langsung sekali teguk.
Berarti penting sekali ini nuclear power. Kalau kita mau mengalami perjalanan kita itu, mengalami penyertaan dan pengurapan, dan kuatkanlah hatimu. 3 kali. Mengapa harus kuat? Kalimat berikutnya tadi kita tahan di mana? Demikianlah firman Tuhan. Lanjutnya, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Wow, haleluya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lalu bekerjalah. Sebenarnya pekerjaan itu lebih banyak fisik atau rohani ya? Kelihatan tampak luar, fisik saudara. Kita ngelembur, kita kerja apalagi masa susah. Ya kan? Dokter di tenaga kesehatan harus menghadapi pasien-pasien begitu banyak, pasien COVID apalagi. Rasanya tuh sibuk di luar, harus jaga, pakai protokol yang super ketat. Pakai APD. Ternyata semua pekerjaan yang sifatnya dahsyat di luar itu hanya 1/4. Ternyata keberhasilan kita itu 3/4 itu di bawah lautan. Seperti Titanic yang meremehkan gunung kecil kayaknya hanya bongkahan. Apa itu buat gua tabrak, hancur. Dia lupa di bawah itu ada gunung es yang lebih gede dari Semeru. Kekuatan keberhasilan umat percaya di tahun ini 3/4 tidak kelihatan pekerjaannya. Kuatkan hatimu, the heart. Kuatkan hatimu, the heart. Kuatkan hatimu, the heart, the soul, jiwanya. Lalu bekerjalah. Sebab kalau engkau tidak kuat, di depanmu ini kau harus bekerja keras. Pasti gugur imanmu. Tapi siapa yang kuat? Dia akan menjadi lebih dari orang kuat. Dia akan mengalahkan orang kuat dan mengikat orang kuat. Sebab sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah diserong dan orang yang kuat yang menyerongnya. Bukan berarti kuat dalam kekuatan kita loh ya. Bukan willpower, bukan kekuatan kehendak manusia. Tapi kekuatan kita harus bersumber pada firman. Makanya itu saya pegang erat ini karena saya tidak bisa tahan tahun ini tanpa ini. Karena itu saya berbahasa lidah, berbahasa roh dengan rajin, mau peduli amat. Orang bilang apa, bahasa lidah bukan dari Tuhan, sesat. Saya berbahasa roh. Tidak permisi sama mereka 40 menit setiap pagi hari sebelum saya bangun tidurku terus mandi. Karena saya tidak bisa tanpa itu. Kenapa saya memuji Tuhan? Karena saya tidak bisa tanpa memuji. Karena pujian mengangkat jiwa saya masuk ke levelnya Tuhan. Bukan berarti jadi Tuhan. Tapi sepakat dengan Tuhan. I can. Saya tidak bisa jauhi dari ibadah. Puji Tuhan untuk onsite hari ini. Baik online pun saya tidak bisa jauhi. Karena saya tidak bisa jauh dari sumber air saya. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Karena kerja keras menantimu. The kingdom of God is the kingdom of perspiration. Not only the kingdom of inspiration. Kerajaan Allah bukan hanya kerajaan inspirasi. Tapi perspirasi. Tahu perspirasi itu apa? Perspirasi itu keringat. Di dalam kerajaan Allah ini kerajaan iman iya, tapi iman tanpa perbuatan dalam hati. Kerajaan ini juga adalah kerajaan ketekunan. Imanmu dulu, iman tidak boleh bertanya. Iman guru kencing berdiri sudah harus jelas dulu posisinya. Iman kita sudah harus menang. Iman tidak boleh bergumul. Perbuatan kita penuh pergumulan. Perjuangan kita penuh pergumulan. Yang bergumul itu di level bekerja, bukan di level kuatkan hatimu. Itu nggak boleh bergumul. Itu harus settle, no negotiation. Tidak bisa lagi di courting, tidak bisa lagi negosiasi, tidak bisa tawar-menawar. It's done, finish, selesai. Seperti Kristus berkata di kayu salib, sudah selesai, done. Imanku sudah absolut dalam Tuhan. Ya aku ya, tidak aku tidak. Tidak ada tengah-tengah yang dari setan. Karena nanti dalam waktu bekerja, disitulah banyak pergumulan. Dalam perjuangan saya, disitulah banyak pergumulan. Imanku tidak boleh bergumul. Iman Anda tidak boleh bergumul tahun ini. Don't let your faith struggle. Kalau guru aja nggak tahu gimana kencing, murid nanti keleleran. Ceceran semua, kencing berlari. Kuatkan hatimu, bum, 1. Kuatkan hatimu, bum, 2. Kuatkan hatimu, itu pekerjaan. Di dalam hati, lalu bekerjalah. Karena kerajaan Tuhan, nanti dalam segala sesuatu yang Tuhan mau sediakan dalam hidupmu dan hidupku. Semua rancangan dan visi yang akan digenapi, membutuhkan perspirasi keringat banyak dari pihak kita. Siapa bilang kalau ikut Yesus itu hanya happy ya?
Tapi pada akhirnya ketika kita sukses, jangan berkata karena hasil usaha atau karena jerih payah Anda, semua karena kita percaya. Iman itulah berdarah-darah. Saya berdarah-darah itu di sininya, di imannya. Nanti di luarnya, dan tidak seberapa. Kalau saya menang di sini, saya menang di sana. Oh, kenapa begitu? Perspirasi. Karena tahun ini Tuhan berjanji, kita akan sanggup mengejar apapun ketinggalan kita. Katakan amin. Kita akan sanggup menyelesaikan dan membangun visi kita porsi tahun 2021 ini. Kita akan bisa selesaikan dan rampungkan. Katakan amin. Kita tidak akan seperti generasi Hagai yang tunggu 15 tahun gak rampung-rampung. Lalu mereka bertele-tele, menunda-nunda. Lalu mereka mengulur-ngulur. Kita gak akan jadi begitu. Apa yang harus diselesaikan tahun ini yang Tuhan katakan itu porsi kita. Kita akan dapatkan porsi ganda. Kita akan selesaikan dan gilang gemilang. Karena Allah beserta kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I'm ready. Ini perkataan bukan dari angku hati, tapi dari iman yang mau meledak di dalam dada. Kuatkan hatimu 3 kali. Saya minum antibiotika sorga 3 kali. Bukan overdosis lalu mati, tapi mau meledak dunamos roh Allah. Kalau turun atasmu kamu akan menerima kuasa. Saya siap untuk 2021. Saya tidak tahu apakah 2021 siap untuk saya. Kita harus lebih gagah dari tahun di mana kita masuk. I'm ready for this year. You better be ready. Kita bisa berkata pada tahun ini, hey tahun 2021, kami siap menghadapimu. Jangan-jangan, hai tahun 2021, jangan-jangan engkau yang tidak siap menghadapi kami. Itu bukan dari kata-kata angku. Itu dari hati yang dipenuhi dengan dinamit, dunamos Allah, roh Allah menguatkan hati. Mari kita siap bekerja untuk mengejar ketinggalan kita. Sebab Allah akan beserta kita. Dengan 3 hal ini Tuhan akan menguatkan kita sepanjang tahun ini. Inilah nubuatan Hagai untuk menyertai apapun yang kita bangun dan dalam mengejar apapun yang ketinggalan. 1, 2, 3 ini selesai lalu kita doa sama-sama. Sebab aku ini menyertai kamu. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Nomor 1, Tuhan meneguhkan kita yang down dengan 1, hadiratnya. Tuhan itu tidak membiarkan kita kering. Dia itu pelumas sejati. Dia selalu akan memberikan hadiratnya menyertai kita setiap hari. Dan setiap saat justru waktu susah, waktu jalannya menanjak, hadirat Allah akan semakin menjadi-jadi. Ingat Paulus, ketika dia dianiaya, justru Tuhan menampakkan diri dan memberi kekuatan dan berkata, di kota ini aku banyak pengikutnya. Kuatkan hatimu, lanjutkan misimu. Paulus tidak mendapat penampakan begitu, tapi ketika dia paling membutuhkan, hadirat Allah bukan hanya datang sebagai hadirat, bahkan dapat dilihat. Kita tidak usah cari yang lihat, kita cari hadirat. Hadiratnya akan menyertaimu. Saya yakin kita akan selesaikan apapun yang Tuhan katakan menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Apa yang harus kita rampungkan tahun ini bersama dengan Tuhan, pasti selesai semua. Karena Immanuel, Allah beserta kita. Yang kedua, ayat berikutnya, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Garis bawah yang kedua itu sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Wah, dari zaman dulu dong. Iya, dari zaman Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang kedua, Tuhan meneguhkan kita yang lagi down atau yang bisa down dengan firman-Nya. Logos yang tertulis. Tahu nggak di tangan Anda itu adalah sumber kekuatan sejati sepanjang sejarah. Namanya, are you ready? Alkitab. Agak sedikit ke Arab-Araban bahasanya Alkitab. The book. Ini bukan bicara tentang rema ya. Ini belum lagi bicara tentang profesi. Ini bicara tentang sesuai dengan janji. Ini buku penuh dengan janji. Yang diikat dari zaman Mesir. Langsung purbakala sejak Kejadian, Keluaran. Ini tidak main-main, Tuhan berkata seperti ini. Aku menyertaimu. Kamu jangan minta penyertaan lebih. Aku sudah memberi Alkitab di tanganmu. Itu nuklirmu. Dengan itu garansi kau akan selesaikan. Apapun yang kukatakan menjadi amanah hidupmu. Dan itu isinya janji. Yang terakhir, ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Ini profesi. Yang ketiga, Tuhan meneguhkan hati kita yang mudah down dengan nubuatannya. Alkitab bukannya cukup.
Tapi karena kita melayani Allah yang hidup, dia juga berbicara langsung kepada kita. Dan juga bisa bicara melalui nabi-nabinya. Alkitab cukup. Keselamatan tidak perlu tambahan. Hubungan tidak perlu tambahan. Tapi karena we have a God who's alive, we worship karena kita menyembah Allah yang hidup. Kalau Anda pergi sama saya, kalau Anda bawa laptop Anda online atau HP Anda pas saat teduh gitu, saya tidak bisa bicara lebih daripada yang sudah ada di dalam acara. Tapi kalau saya ikut sama Anda di mobil Anda, pasti ada kata-kata ekstra dari saya. Kenapa? Karena Anda bukan bawa online itu atau bawa acara saya di dalam laptop. Waktu Anda bersama dengan saya dalam mobil, Anda bawa saya ini pribadi, saya ini individu, saya ini hidup. Pasti saya ngomong sesuatu ke Anda, minimal mau kemana atau apa, pasti ada tambahannya. Itulah nubuatan. Karena Alkitab mengatakan di ayat 7, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Ini keluar dari mulut Hagai. Bukan dari Musa. Di zaman Mesir, keluar dari Mesir itu. Ini bukan Torah, bukan Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini Hagai ngomong begini, thus saith the Lord. Ini profesi, ini nubuatan, demikianlah firman Tuhan. Dikit waktu lagi, aku akan goncangkan semuanya untuk kamu. Saya yakin saya akan bisa selesaikan apapun yang Tuhan katakan. Itu merupakan bagian hidup saya. Karena saya bukan bawa teori tentang Tuhan, buku tentang Tuhan. Dalam mobil kendaraan hidup saya bawa Tuhan. Individu pribadi itu Yesus namanya. He's alive. Dia hidup. And he's gonna say something to me along the way. Dia pasti mengatakan sesuatu pada saya sepanjang tahun ini. I'm so excited. Saya sangat-sangat bergairah. Sangat penuh semangat. Tahun ini saya akan jalani bersama dengan Anda. Bersama dengan Yesus Kristus di mobil kendaraan hidup kita. Jangan down ya. I love you. Jesus loves you. Haleluya. Amin. I want to see Jesus.